Pernahkah Anda mendengar istilah metode pendampingan dalam sistem Among? Metode Among atau sistem Among merupakan metode yang dipelopori oleh salah satu tokoh pendidikan yang paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Metode ini berfokus pada pendampingan murid secara holistik atau menyeluruh, yang mengutamakan pendekatan personal dan kemitraan dalam proses belajar mengajar. Metode Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa prinsip dasar antara lain: 1. Pendekatan kemanusiaan. Dalam sistem Among, guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping dan pembimbing. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan kemanusiaan antar guru dan murid, di mana guru berfungsi sebagai teman, pembimbing, dan motivator. 2. Kemandirian murid. Sistem Among berupaya untuk mengembangkan kemandirian murid dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan kecepatan dan minat mereka sendiri. Metode ini mendorong murid untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. 3. Pendidikan holistik. Metode ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan karakter, sosial, dan emosional murid. Pendidikan holistik ini bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, moral, maupun sosial. 4. Partisipasi aktif. Dalam sistem Among, murid diajak untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini memanfaatkan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, di mana murid tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan serta dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Ada 4 cara pendampingan murid dalam sistem Among yang integral atau terpadu dengan prinsip-prinsip dasar metode ini. Yang pertama, pendekatan individual. Guru dalam sistem Among memberikan perhatian khusus kepada setiap murid. Dengan memahami kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing murid, guru dapat memberikan bimbingan yang sesuai dengan karakteristik individu. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, pengembangan karakter. Selain fokus pada pencapaian akademik, guru juga mendampingi murid dalam pengembangan karakter. Melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi, refleksi, dan pembelajaran berbasis nilai, murid diajak untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika. 3. Kegiatan kelas yang partisipatif. Sistem Among menerapkan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Misalnya, kegiatan diskusi kelompok, proyek bersama, dan permainan edukatif yang mendorong kolaborasi dan interaksi antar murid. Ini membantu murid untuk belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain, serta meningkatkan keterampilan sosial mereka. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dalam sistem Among tidak hanya dilakukan secara formal melalui ujian atau tes, tetapi juga melalui observasi dan penilaian berkelanjutan terhadap perkembangan murid. Guru melakukan penilaian secara holistik atau menyeluruh yang mencakup aspek akademik, sosial, dan emosional. Ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan murid secara menyeluruh. Metode Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara menawarkan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pendampingan murid secara holistik. Dengan menekankan hubungan kemanusiaan, kemandirian, dan partisipasi aktif, metode ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan murid, baik secara akademik maupun pribadi. Penerapan prinsip-prinsip sistem Among dalam pendidikan modern dapat memberikan inspirasi dan manfaat, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif. Dalam konteks pendidikan saat ini, memahami dan mengadaptasi prinsip-prinsip metode Among dapat menjadi langkah positif menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Semua itu dapat Anda temukan di SMP Santa Angela Bandung.